Panja Komisi 2 DPR RI, Wamendagri, BNPB RI kunjungi Sambas, dorong pembangunan perbatasan. Kalbar, kunjungan anggota DPR RI Komisi 2 dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPB) ke Kabupaten Sambas membawa aura positif dan menunjukkan fokus kesuksesan Bupati Sambas dalam meningkatkan pengelolaan perbatasan. Beberapa aspek yang membuat kunjungan ini positif adalah 1. Dukungan pembentukan BPPD. BNPB sangat mendukung pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) di Kabupaten Sambas, yang diharapkan dapat mempercepat kemajuan dan pembangunan daerah perbatasan. 2. Pengembangan infrastruktur. Kunjungan ini membahas potensi pengembangan Terminal Barang Internasional (TBI) Aruk dan upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. 3. Sinergi pemerintah pusat dan daerah. BNPB menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pengelolaan perbatasan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kunjungan Panitia Kerja Panja Komisi 2 DPR RI, Wamendagri, Sekretaris BNPB RI ke Kabupaten Sambas, tentang pengelolaan perbatasan wilayah negara, yang disambut langsung oleh Bupati dan Ketua DPRD Sambas, Haji Satono, S.Sos, IMH, dan Haji Abu Bakar, S.PDI, bersama Forkopimda lain, Pengadilan Negeri, Kejari, Polres Sambas, serta didampingi Sekda Sambas, pimpinan dan anggota DPRD Sambas, Kepala OPD. Penyambutan serta acara pertemuan diadakan di Aula Kantor Bupati Sambas, yang dihadiri perwakilan Pemda Provinsi, Kakanwil ART BPN Kalimantan Barat, pengurus KSU dan KSP, serta para undangan lainnya. Tanggal 26 November tahun 2025. Acara dibuka dengan penyampaian profil Kabupaten Sambas secara seremonial melalui penayangan di layar tentang potensi-potensi yang ada, terutama mengenai di sektor pertanian dan laut, PLBN Aruk Sajingan dan Temajuk Paloh, serta progres pencapaian pemerintah Kabupaten Sambas hingga tahun 2025. Dalam sambutannya Bupati Sambas Haji Satono, S.Sos, I.M.H., menyampaikan, pertama-tama patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu yang petang ini, kita Kabupaten Sambas mendapatkan Lailatul Qadar, dapat berkah. Saya dapat laporan dari Sekda saya, sepanjang sejarah Kabupaten Sambas, rasanya Pak Ketua, Kabupaten Sambas ini belum pernah didatangi oleh tim Ketua Komisi yang lengkap dengan anggotanya. Terima kasih banyak kami doakan, Bapak Ketua Komisi beserta anggota, Pak Wamen, Sekretaris BNPB beserta lainnya, semoga diberi kesehatan, kekuatan, semangat tentunya, bersama-sama sehingga dapat mendorong percepatan pencapaian pembangunan wilayah perbatasan. Bapak Ketua Komisi dan rombongan sekalian, Sambas ini adalah daerah perbatasan yang letaknya paling utara di Kalimantan Barat, tentunya populasi penduduk terpadat kedua setelah kota Pontianak. Alhamdulillahi dari populasi sebanyak 664.000 jiwa tersebar di 19 kecamatan, 195 desa, dengan sinergis yang baik bersama TNI Polri, masyarakat bersatu padu. Alhamdulillahi Sambas dalam situasi kondusif, aman, damai dan tentram. Terima kasih untuk semuanya. Tuturnya, Haji Satono, S.Sos, I.M.H., juga menambahkan bahwa kita patut berbangga dan berterima kasih banyak kepada Pak Ketua Komisi, berkat beliaulah kita dapat berkomunikasi, melalui wasilah beliaulah kita dapat bersilaturahmi dan berkomunikasi secara langsung. Beliau sungguh luar biasa merespon apa yang kami sampaikan, tentang bagaimana kondisi masyarakat di perbatasan, kondisi rakyat Sambas yang notabene berbatasan langsung dengan masyarakat Malaysia. Kalbar ini ada 5 kabupaten. Yang pertama adalah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, Sanggau dan Kapuas Hulu. Dari 5 kabupaten inilah jadi prioritas kabupaten dari 12 kabupaten di Kalbar yang berbatasan langsung dengan negeri jiran. Tentu hal ini, bagaimana kita menghadapi ke depan ada perbedaan antara kita dengan negeri jiran. Karena itu, kunjungan Pak Ketua Komisi, Pak Wamen, sangat kami harapkan, dan alhamdulillahi terbukti hari ini. Sehingga ada 2 poin penting yang akan saya sampaikan, yaitu, pertama, Sambas ini adalah daerah potensial di bidang pangan. Di Kalbar ini,
Sambas adalah kabupaten penyuplai pangan. Pada tahun 2024 kita Sambas surplus sebanyak 1.400,10 ribu ton beras. Ini memang hampir 70% rakyat kami bergerak di sektor pertanian, sementara yang bergerak di bidang nelayan, yang pesisir pantainya sepanjang Temajuk hingga Selakau, tentunya sangat berpotensi bagi rakyat nelayan yang dapat mendongkrak perekonomian melalui profesinya masing-masing. Di samping itu pula, Sambas itu ada perkebunan kelapa sawit, kelapa, dan lainnya. Hal ini merupakan potensi-potensi yang dapat meningkatkan perekonomian kami. Harapan kami pemerintah pusat dapat intervensi terhadap kami di perbatasan seperti diperlakukan khusus. Pak Ketua, Pak Wamen, jika kita kembali pada Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentu juga terhadap daerah perbatasan, kalau di Papua ada khusus, kalau di Aceh ada istimewa, kalau di Yogyakarta ada istimewa, bagaimana kami ini masyarakat perbatasan, hendaknya ada juga klausul instrumen seperti itu untuk didorong, kalau tanpa intervensi dari pusat, kami tidak ada apa-apanya. Yang kedua, ini ada hadir dua tim, ini juga hampir 20 tahun, yaitu tim pemekaran Sambas Utara KSU, dan pemekaran Sambas Pesisir KSP. Sambas ini dulunya ibu kotanya Singkawang, Mekar Bengkayang, Mekar lagi Singkawang. Hari ini populasi Sambas, Singkawang dan Bengkayang populasinya mencapai 1,2 juta jiwa. Mungkin barangkali dari jumlah populasi, potensi wisata yang indah, potensi pangan, kemudian komunitas etnisnya ada Melayu, Dayak, Jawa, ada Cines, dan segala macam. Ini modal utama bagaimana harapan warga perbatasan, harapan kami ke depan bisa menjadi Provinsi Sambas Raya, jelasnya. Dalam acara tersebut, Ketua Komisi 2 beserta anggotanya, Wamendagri, dan Sekretaris BNPP RI sangat responsif dalam pembika serta interaktif dengan beberapa penyampai sumber berkenaan hal perbatasan, baik di bidang kesehatan dan pendidikan. Status wilayah hutan kawasan oleh Kakanwil ART-BPN Kalbar. Selesai acara dilakukan pemberian cenderamata dan melakukan foto bersama. Dari Kalbar mengabarkan, Samsul Hidayat. Ya, hari ini datang ke Kabupaten Sambas dengan niat baik untuk mengetahui kondisi lapangan terkait dengan daerah-daerah di perbatasan negara kita. Kita tahu Kabupaten Sambas memiliki peran strategis sebagai etalase atau garda terdepan perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Kami telah mendengarkan banyak program dan karena itu DPR RI berkomitmen untuk mendorong eksekutif pemerintah untuk lebih banyak memberikan intervensi dan politik afirmasi, apakah itu anggaran dan yang lain-lain kepada daerah-daerah perbatasan termasuk Sambas. Memang tadi terungkap juga fakta di luar Sambas ya, banyak kabupaten lain, provinsi lain yang kendati tidak memiliki APBD yang cukup, mereka berada di perbatasan ketika diminta untuk menginventarisir apa sebenarnya kebutuhan dan program apa yang dibutuhkan dari pusat untuk kabupaten dan provinsinya masing-masing, ternyata mereka tidak menunjukkan etikat baik itu. Nah, karena itu melalui panja perbatasan wilayah negara di Komisi 2 DPR RI, insya Allah kami akan segera memanggil para kepala daerah di seluruh Indonesia yang lokasi atau wilayahnya merupakan perbatasan negara. Kami ingin membantu daerah, menjadi jembatan bagi kepentingan daerah terutama perbatasan. Kita tidak boleh biarkan perbatasan kita selalu kita sebutkan. Kita tidak boleh melihat perbatasan kita jomplang posisi infrastrukturnya dengan negara tetangga. Lambat laun bukan kapal batas yang akan pindah, orangnya yang akan pindah. Dan kalau itu terus dilakukan, maka sebetulnya kedaulatan nasional kami berkomitmen dan karena itu kami mohon doa melalui panja ini kita semua bisa memberikan kebaikan. Kita diberikan Kabupaten Sambas ya, bagaimanapun Kabupaten Sambas punya banyak keterbatasan terutama dari sisi anggaran. Kalau kita lihat dari PAD Kabupaten Sambas berbanding dengan
total APBD-nya ketergantungan terhadap transfer keuangan dari APBD. Oh, Skirunding, ayo. Skirunding. Itu saya sangat membuat mau datang nggak mungkin kami bisa menyelesaikan persoalan kami datang saya protokol dan pusat APBN bisa lebih besar.